Smart Investor, kembali lagi kita bertemu di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa kita akan menginformasikan seputar market yang terjadi. Karena kemarin kita ada pengetatan PPKM, kita tidak bisa melakukan proses syuting. Dan kali ini kita sudah hadir, ada Pak Agah. Apa kabar Pak Agah? Baik Kak. Ya kemarin bagaimana nih Pak kegiatannya selama PPKM? Ya Mbak Ika, yang pasti kita hampir semuanya itu mengalami pembatasan pergerakan. Tapi tenang aja untuk sahabat investor, informasi daily bisa tetap dapatkan di media sosial kita, maksud saya di Instagram @valburi_asia_futures. Dan hari ini ada banyak informasi yang akan kita sampaikan untuk Anda di Weekly Outlook. Yang pertama adalah dari isu tapering dan Evergrande Cina masih menghantui. Indeks dolar catat penguatan dalam 2 pekan terakhir seiring dengan ekspektasi tapering The Fed yang makin dekat waktunya. Ditambah lagi setengah dari anggota The Fed menginginkan suku bunga acuan segera dinaikkan tahun depan. Harapan ini muncul setelah rapat FOMC pekan lalu. Dan di tengah meningkatnya isu tapering The Fed, pergerakan indeks dolar pun diuntungkan kabar dari Cina, yaitu Evergrande Group yang dikhawatirkan akan mengalami gagal bayar atau default. Baik Pak Agah, untuk yang menjadi perhatian minggu ini seperti apa Pak? Baik Kak, kabar dari Cina diperkirakan masih akan menjadi penggerak di pasar keuangan global, di mana sebelumnya pasar sudah melihat langkah yang akan diambil The Fed, yaitu tapering. Pidato pejabat The Fed pekan ini cukup ramai, diantaranya Charles Evans dari Presiden Fed wilayah Chicago, lalu Gubernur The Fed Lael Brain, dan Presiden The Fed wilayah New York John Williams. Pasar akan cermati pidato mereka karena akan berbicara kondisi ekonomi dan kebijakan moneter. Dan reaksi pasar terhadap kemenangan partai SPD di Jerman dalam pemilihan Perdana Menteri barunya, di mana Olaf Scholz dari partai SPD sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Angela Merkel. Ya Smart Investor, untuk data ekonomi yang bisa diperhatikan di hari Senin, pasar akan disuguhkan data durable goods order dari Amerika Serikat yang diperkirakan naik 0,7% di Agustus dari sebelumnya 0,1%. Dan di hari Selasa, data consumer confidence dari Amerika Serikat yang diperkirakan naik 115,2 dari sebelumnya 113,8. Selain itu, pasar akan cermati pidato ketua ECB Christine Lagarde. Di hari Rabu, panel diskusi para pemimpin bank sentral utama seperti The Fed, Bank Sentral Eropa, Inggris, dan Bank Sentral Jepang. Dan untuk di hari Kamis, data manufaktur dari Cina, GDP dari Inggris, dikabarkan Amerika Serikat pun akan merilis data GDP kuartal kedua yang diperkirakan tumbuh 0,7% dari sebelumnya 0,6%. Dan untuk di hari Jumat, data Tankan Survei dari Jepang akan rilis Jumat pagi, di mana ekspektasi Tankan Manufacturing Index turun 13 poin indeks dari 14 poin indeks. Malam harinya data dari Amerika Serikat, data core PCI Price Index Amerika Serikat yang diperkirakan turun 0,2% dari 0,3%, sedangkan ESI Manufacturing PMI turun 59,6 dari 59,9. Dan untuk aset yang bisa diperhatikan seperti apa Pak untuk minggu ini? Baik, aset pertama yang harus diperhatikan untuk pekan ini datang dari euro. Euro diperkirakan minggu ini akan menahan area support di 1.1680 dan resisten di 1.1780. Sekaligus area tersebut menjadi range trading yang ada di minggu ini. Perubahan tren bila penutupan di atas 1.1780 karena akan membawa euro untuk bergerak ke 1.1840. Sebaliknya penutupan di bawah 1.1650 ancaman terhadap euro untuk ke 1.1590. Dan untuk pound sterling 1.3600 dan 1.3565 menjadi area bawah yang perlu diperhatikan. Waspadai penutupan di bawah 1.3565 karena akan menekan GBP lebih dalam hingga 1.3488 dan 1.3427. Sebaliknya berhasil balik dan bertahan di 1.3760, maka ruang rebound GBP ke 1.3850 dan range minggu ini di rentan harga 1.3600 sampai 1.3850. Dan untuk emas gagal tutup di bawah 1740 menjadikan ruang rebound XAU untuk kembali uji area di 1757 dan 1765, dan minggu ini targetnya akan kembali 1781 dan 1789. Area bawah 1734 dan 1726, rentan harga XAU di 1720 sampai 1780 menjadi range untuk minggu ini. Ya Smart Investor, kesimpulannya dolar Amerika Serikat catat penguatan minggu kedua. Sentimen ketidakpastian atas pengembangan properti Cina Evergrande yang terlilit hutang dapat memicu safe haven terhadap dolar Amerika Serikat dan juga emas.
Runtuhnya perusahaan properti terbesar kedua Cina tersebut dalam menciptakan resiko sentimen terhadap sistem keuangan Cina. Kabar dari Cina ini pun menambah sentimen ke pasar keuangan global, di mana sebelumnya pasar tengah cermati tapering the Fed. Sobat investor, sebelum mengakhiri video ini, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Saya Aga Gumelar. Saya Ika Indriani. Sampai jumpa.